Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang mendapatkan informasi. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu kesedihan dan juga mau dibilang soal rasa ketidakadilan juga sih di negara ini dalam hal menganut dan soal bersaksi tentang orang-orang yang menerima Yesus. Itu pun dapat terjadi seperti yang baru-baru ini viral ya teman-teman. Saya tidak tahu mau bilang apa, tapi negara ini negara yang demokrasi, yang dijamin haknya, justru yang bersaksi pun bisa kena imbasnya. Di saat yang sama mereka atau orang-orang itu juga sering ya menampilkan para mualaf-mualaf, tapi rasa-rasanya saya tidak tahu bilang apa ya, karena memang agak sedih sekali, ada agak sedikit miris sekali gitu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini memang, berita ini atau apa yang disampaikan oleh apologetik ini sudah lama sih, tapi kayaknya tidak ada perubahan, bahkan tindak lanjut sebenarnya, atau pendisiplinan atau pihak siapa gitu yang mendisiplinkan mereka ini supaya berhenti membahas kekristenan, bahkan menjelek-jelekkan kekristenan dan membuat sesuatu yang kurang baik lah tentang kekristenan. Karena kalau dibalas atau dibalas lah, akan berujung kepada sebuah pelaporan, sedangkan apa yang disampaikan oleh apologetik ini tidak pernah diproses. Nah, mari kita dengar kembali teman-teman, supaya kita melihat bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang disampaikan ini benar-benar ada, tapi kok begitu-begitu saja. Ini dia videonya teman-teman. Menunjukkan sedikit seperti apa para penista-penista ini, Pak. Ya, tadi mungkin banyak teman-teman sudah memberikan pendapat. Ini saya memberikan sedikit. Ya, kita sudah lihat ini Abdul Somad yang menyatakan jin kafir, pada waktu itu juga menyinggung iman Kristen juga. Kita sudah bikin laporannya juga, ternyata tidak diproses karena dia mengatakan itu internal. Nah, saya berkata kepada para YouTuber, kalau internet nggak perlu disiarkan di YouTube. Ya, kalau demikian, kalau Anda siarkan di YouTube, bagi YouTube yang kita membahas Islamologi pun, itu adalah internal use only, yaitu kita melatih orang-orang Kristen agar mengerti seperti apa paham Islam dan Quran. Kalau kalian nggak suka, kalian kepanasan, nggak usah nonton. Ya, kalau itu hanya internal use only. Jadi kalau kalian mengatakan ini dilakukan di dalam kajian tertutup, ya nggak usah disiarkan di YouTube. Ya, jadi alasan seperti ini nggak kepake sebenarnya. Ya, terus kemudian kita juga melihat ini adalah ustadz yang menginjak-injak Alkitab. Ini belum ada tindakan juga. Ya, bagaimana kalau hal ini kita lakukan kepada kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, ini belum lagi, ini nanti sore nih. Ya, kita akan membicarakan, ini adalah ustadz-ustadz yang akan kita ajukan laporan, termasuk Yonatan Nandar. Terus ini lihat ya teman-teman, ya kalian itu seharusnya memperbaiki ke dalam dulu. Ya, kalau sampai Densus 88 anti teroris itu menggeledah Padepokan Ponpes Ibnul Qayyim Dusun Gandu. Kemudian MUI mengatakan ini bukan tidak ada hubungannya dengan ajaran agama manapun. Loh, kok bisa? Ya, jadi kalian jangan menuduh kelompok agama tertentu semakin rumit. Ini kan ditemukan di Ponpes sampai bisa digeledah oleh Densus 88. Mereka tidak menggeledah sekolah teologi. Mereka tidak menggeledah sekolah seminari. Mereka tidak menggeledah pastoral. Jadi perbaiki dulu kurikulum kalian. Apa sih yang kalian ajarkan? Kok bisa sampai Densus anti teror 88 menggeledah pondok pesantren itu, menangkap beberapa teroris? Ya, kenapa bisa teroris adanya di pondok pesantren? Ini kan aneh. Iya. Ya kan? Jadi kalian itu tidak mau membenahi ini. Lihat ini. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan, selain yang di Makassar bom yang dilakukan oleh Islamistri, kita juga dihebohkan dengan ini generasi muda loh. Sakiyah Aini. Ya, Sakiyah Aini mungkin lebih jelas apa enggak ya kalau saya? Ya, mungkin lebih jelas ya. Sakiyah Aini, bayangin, ini anak muda generasi milenial, dia bisa punya pikiran ya untuk bunuh diri saja untuk ke surga, kebayang enggak tuh? Ya. Ya, dia sampai membacakan wasiat terakhir
ya, untuk ibu. Ini jalan terbaik, ini jalan Islam. Ya, dan Sakiyah A ini percaya bisa menuntun keluarganya kalau mati dengan cara seperti itu. Karena memang ada ajaran, Pak, kalau mereka mati syahid, membunuh orang kafir, mereka jihad gitu ya. Mereka itu satu orang bisa memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Jadi bisa membawa 70 orang keluarganya untuk selamat kalau mereka matinya mati syahid. Nah, ini saya juga sudah melihat bibit-bibit ini. Kita sudah melihat bibit-bibitnya, Pak. Kita tidak usah bohong. Ya. Kita sudah melihat orang yang tidak hormat kepada bendera, yaitu simbol negara kita. Bisa loh ada orang di Indonesia ini ya yang tidak hormat kepada bendera bangsa kita. Itu saya heran sekali. Dan itu dibiarkan saja. Jadi kita sudah melihat paham radikal ini, ideologi ini sudah masuk ke dalam masyarakat kita. Kalau bukan kami, apologet Kristen yang membentengi dari radikalisme ini, siapa kalau bukan kita yang bangkit? Ini sudah memprihatinkan. Ini anak muda, ya. Mereka sudah anti kepada bangsa. Sudah ketemu beberapa orang seperti ini, bukan cuma Sakiyah ini. Mereka anti, Pak, karena itu menurut mereka riba, ya. Dan itu dicekoi di dalam ideologi mereka. Sekarang kita lihat ini, Pak, buku-buku pelajaran agama. Ini benahi dulu. Bagaimana mungkin pelajaran agama ini kita lihat untuk kelas 8 SMP dan kelas 11, ya. Ya, mereka membicarakan Kristen Injil bahwa Alkitab adalah palsu. Ini bagaimana nih? Yang kemarin yang katanya PBNU mengatakan kita harus mencapai kerukunan umat beragama. Nah, kalau kalian sudah menuduh agama lain palsu, di mana kerukunan beragama? Ya, Pak, ya. Ini salah satunya. Jadi kalian benahi dulu ini bibit-bibit akar-akar terorisme ini yang dimasukkan, dicekoi dari kecil. Bahkan ini yang menerbitkan adalah Kemendikbud. Berarti kementerian ini, Pak, pemerintah ini. Waduh. Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, di dalam buku pelajaran agama Islam. Kelas 8 dan kelas 11 itu mereka mengatakan menyinggung ya bahwa Alkitab palsu dan lain-lain dan sebagainya. Mereka mengangkat Injil Barnabas, yaitu Injil yang kita anggap palsu. Wah. Ya, ini bagaimana ini? Kementerian loh ini, Kementerian Pendidikan. Pemerintah ini. Pemerintah. Dan kalian mau memperbincangkan kerukunan beragama. Kerunannya mana? Kerukunan yang mana? Betul. Lah, yang memang kita sayangkan adalah memang PGI, reaksi PGI, Pak. Ya, lalu bagaimana kita menanggapinya? PGI mengatakan iya tidak perlu ditanggapi. Ini yang keliru. Tugas kita adalah memberikan informasi ontetik. Ini harus dilakukan langkah tegas karena itu generasi muda, Pak. Mereka tidak hidup di tahun-tahun yang sejarah. Mereka tidak itu yang mereka beri patokan adalah apa dicekokkan guru-guru, di brainwash guru-guru itu ke dalam doktrin yang didoktrin sejak kecil. Kemarin kita lihat Bang Effendi. Dulu saya juga berpikiran begitu mengenai orang Kristen, bahwa orang Kristen itu kafir, menyembah tiga Tuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena didoktrin, Pak, dari kecil. Ya. Berbahaya loh justru karena ini masuk ke sistem pendidikan. Ya, lalu kita mengatakan bagaimana kita menanggapinya? Ya tidak perlu ditanggapi loh, kok tidak perlu ditanggapin? Apa jadinya? Generasi muda kita ini ke depan loh, Pak, mereka yang pemimpin-pemimpin bangsa loh. Mereka bisa merubah ideologi Pancasila karena dari kecil sudah dicekoi seperti ini, Pak. Ya kan? Generasi ini kan akan berlalu. Generasi 45 ini. Ya? Nah, cuman di tengah-tengah membangun kerukunan ini cuman kita nggak ngapa-ngapain, ini harusnya Kemendikbud, ini kementerian ini yang harusnya dituntut. Bagaimana nih pihak pemerintah kok bisa melakukan hal seperti ini terhadap kami? Berarti pemerintah sudah menistakan agama Kristen. Ya, kita lihat kemarin, ini kasus Meliana. Bagaimana seorang wanita divonis 18 bulan, hampir 2 tahun, ya 1,5 tahun. Hanya karena mengeluhkan suara azan, tolong diperkecil. Terus Anda bicara mengenai kerukunan umat beragama. Di mana suara PGI? Di mana suara gereja di sini? Iya. Sedangkan ini, lihat Arab Saudi. Justru menerbitkan aturan supaya volume pengeras azannya cuma sepertiga aja. Ya, dan mengeluarkan surat edaran untuk membatasi penggunaan pengeras suara. Ini Arab Saudi loh. Dan masjid pengeras suara hanya diizinkan untuk azan dan iqomah saja. Jadi ada pembatasan. Lihat nih, Arab Saudi batasi pengeras suara masjid karena dianggap mengganggu. Penggunaan loudspeaker dianggap mengganggu, baik di rumah sekitarnya, pasien, lansia, dan anak-anak. Iya, betul. Tuhan itu tidak jauh, teman-teman muslim. Nggak perlu dipanggil-panggil sampai teriak-teriak. Tuhan kita itu dekat. Nggak perlu teriak-teriak untuk dipanggilnya. Ini Arab Saudi mengeluarkan aturan ini. Ini Arab Saudi loh. Ya, pegawai masjid diminta untuk membatasi penggunaan pengeras suara untuk azan. Ada ancaman sanksi bila dilanggar. Bayangin, aturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan. Di dalamnya juga mengatur volume pengeras suara masjid harusnya sepertiga. Iya. Ya. Nah, ini yang channel-channel penista ini, Golden Boy. Ini antara lain ya. Kita lihat sekarang. Bayangin mereka, ini adalah para pendeta-pendeta, Pak, ya, Pak Dekingan dan Esra Soru. Ini bukan orang ecek-ecek ya. Saya nggak peduli kalau itu orang ecek-ecek. Ini adalah simbol agama kami
ya orang-orang yang kita hormati. Coba bayangkan kalau Ustadz kalian Abdul Somad, Yahya Waloni, kita buat wajahnya seperti ini, apa reaksi kalian? Betul. Lihat nih teman-teman. Mereka merasa aman, Bu, melakukan Ya, ini. ini dokter Denny Anda buat karikatur seperti ini. Goldian, saya peringatkan kamu, kalau kamu tidak menghapus, kamu akan kena pasal. Iya. Ya. Kalau ustadz-ustadz kamu saya permainkan seperti ini, ustadz-ustadz kamu saya bikin gambarnya seperti ini, ya, kita lihat apa reaksinya. Kita harus menuntut ini, Pak. Heboh tuh, kalau ustadz mereka dibikin begitu, heboh seluruh jagat maya. Ini adalah hamba-hamba Tuhan, Pak. Ya, dikatakan bodoh dan tolol, idiot, bego, kemudian dibikin seperti ini. Ya. Apakah kita akan diam saja, teman-teman? Anda harus tanda tangani petisi, kita akan segera melakukannya. Apakah Anda akan diam saja? Ini simbol-simbol, ini hamba-hamba Tuhan kita dinista. Kalau ustadz-ustadz kalian, kita lakukan hal yang sama, ya, mau apa kamu? Saya tanya sekarang sama kalian, ya, para youtuber-youtuber penista agama ini. Sekarang kita lihat ini, ya, lihat, ini yang kalian katakan. Ya, sekarang lihat, roh jahat, roh dusta, roh kudus, dia bikin seperti ini, Pak. Wow, ini udah memenuhi unsur penistaan, penodaan, penghujatan. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Ya, ini lihat. Ya, Anda bikin mukanya seperti ini, babak belur jajar bocah, ingusan. Siapa yang mengatakan kamu itu menang dalam perdebatan, Goldian? Ya, kamu sini sekarang sudah mengganti namamu, bukan lagi simbolon, ternyata itu palsu semua. Kamu mengaku-ngaku pendeta dan sebagainya. Ya, kalau itu saya sudah tahu sih, memang dia bukan pendeta. Ya. Sadis sekali. Membuktikan keaslian kitab suci. Ya, apa urusanmu membedah-bedah kitab suci kami? Terus kamu mengatakan kita tidak boleh membedah Quran dan hadis? Iya. Selama kamu tidak diam, kamu tidak menghapus ini, ya, kalian para youtuber Muslim masih mengorek-ngorek Alkitab, ya, maka kita tidak akan pernah berhenti mengorek-ngorek Quran kalian. Kita akan expose itu. Betul. Ya, sekarang lihat ini. Ya. Teman-teman harus lawan ini perbuatan keji seperti ini. Silakan Nah, ini satu teman-teman. bukan. Lihat ini, Pak, hamba-hamba Tuhan kita dibikin mainan badut seperti ini. Aduh, jahat sekali. Hanya mereka yang bisa bikin begini, Bu. Ya, Keji memang sekali. ini mesti ajaran Islam begini, Pak. Memang ini ajaran Islam ini. Tapi katanya di saat yang sama agama damai. Damainya di mana? Oh, enggak. Yesus mengatakan dari buahnya kelihatan pohonnya. Bapak kalau lihat channel video Al Hayat, saya tidak pernah membuat yang seperti ini, Pak. Tidak ada ustadz yang saya nistakan. Karena video-video saya video pembelajaran semua. Saya memberikan bukti data-data. Saya tidak mempermainkan seperti ini. Makanya di video-video saya nggak ada tuh ustadz-ustadz terus diedit foto-fotonya kayak Goldian, ini nggak ada saya. Yang saya lakukan adalah saya kasih data-data. Saya kasih ini sejarahnya. Ya. Ya, lihat ini. Akulah si pendusta itu. Dia menuduh Rasul Paulus. Rasul Paulus saya sudah peringatkan ya. Rasul Paulus adalah rasul yang kita akui kerasulannya. Kalau kamu menista Rasul Paulus, kita gantian menista Rasul kamu. Kamu hapus ini. Ya, kamu hapus ini. Kalau kamu tidak hapus, ya kita lihat saja nanti. Ya. Dia mengatakan Paulus perusak ajaran Yesus. Apa urusanmu? Ya, apa urusanmu ikut-ikut? Kalau MUI tidak bergerak, MUI, PBNU, Bareskrim, ya saya sudah melaporkan beberapa. Kalau Bareskrim, ya kepolisian tidak bergerak, ya untuk menuntut ini, ya kita lihat, berarti ajang bebas. Kalian jangan pernah cengeng, merengek-rengek kalau kami juga melakukan hal yang sama. Karena kami menjawab apa yang kalian tuduhkan di sini. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kita akui kerasulannya. Dan kamu sudah menistakan kerasulan Rasul Paulus. Saya hajar kamu. Saya hajar kamu. Ya, saya peringatan keras terhadap akun YouTube Polemikus. Kalau kalian tidak stop membicarakan Alkitab, menafsirkan ayat-ayat Alkitab di luar konteks, mencomot Injil-Injil palsu yang bukan bagian dari kitab suci kami. Kamu menistakan hamba-hamba Tuhan dengan mengedit foto-foto mereka. Kamu menistakan Rasul Paulus, saya akan ganti menistakan sesembahan dan Rasul Muhammad kalian. Kalian sudah melampaui batas agama kalian. Dan saya peringatkan, saya akan kupas habis kitab suci dan ajaran Islam. Ini sesuai dengan Quran surah 6 ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan gantian memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Lihat nih, nabimu, rasulmu sudah memperingatkan. Jangan kamu memaki sesembahan orang lain. Jangan kamu melampaui batas agama kalian. Ya, kalau kamu memaki-maki sesembahan orang lain, kamu gak ada hubungannya sama Kristen. Alkitab kamu gak jadi satu dengan kitab kami. Beda dengan orang Yahudi. Ya, kalau kamu memaki sesembahan kita, Allahmu sudah memperingatkan ya, Allahmu berkata, mereka juga akan gantian memaki Allah kalian. Ya, siap-siap kalian. Ya. Ini adalah Hidayah Mualaf Channel. Sekarang kita lihat. Lihat ini Pak perkataannya Pak. Siapa duluan yang memaki siapa? Ya, bahkan di channel saya tidak pernah mengatakan begoders kepada orang muslim. Ya.
Kalau Bang Rudi Yohanes selalu mengatakan Muslim begodes, saya tidak pernah mengatakan Muslim seorang begodes. Lihat ini, video ini membuat efek Roh Kudus. Apa ini tidak menista? Roh Kudus adalah Tuhan dan Allah di dalam iman kami. Saya peringatkan kalian, ya, saya peringatkan kalian. Kita sudah mengadakan petisi. Petisi ini akan segera menjadi ranah hukum. Ya. Ya, bagi OTN yang tidak kuat iman ini segera stop apabila Roh Kudus bla bla bla. Ya, ini sudah masuk penghinaan, Pak. Dan saya kasihan ya, karena Yulis ini memang ilmunya nggak ada. Ya, jadi dia kasihan banget. Di Kristen nggak ada dulu. Ya, dan kalau memang dia dulu dari Mawar Sharon, luar biasa nih. Mawar Sharon lulusannya bisa ada orang seperti ini, saya heran. Ngapain aja dulu di Mawar Sharon gitu. Ya. Kok bisa menjadi penista seperti ini? Ya. Ya, peringatan keras ya terhadap akun-akun YouTuber Islam polemikus. Kalau kalian tidak stop menista Roh Kudus yang adalah Tuhan dan Allah bagi kami, saya peringatkan kalian. Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin maka mereka akan menuai badai. Kalian sudah melampaui batas agama kalian, dan saya peringatkan, saya akan kupas habis kitab suci dan ajaran Islam sesuai dengan Quran surat 6 ayat 108. Dan janganlah kamu maki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah kamu dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Ini adalah penegak Islam. Ya, sekarang kita lihat ini. Apa urusan mereka dengan kitab ya, kita? Apa urusan mereka ngurusin kitab kita? Ya, Tuhan mereka dilahirkan jemaat bingung. Goblok-gologi. Jahat ya. Ini luar biasa loh mereka. Jadi mereka bukan mau berdialog, Pak. Kalau mereka mau berdialog, mereka akan memahami. Ya. Ya, Menachem Ali masih lebih bagus caranya dia berdialog dibanding masih dengan lebih. Iya. Ya. Jadi kalau kita mau berdialog, ayo kita berdialog. Tapi mereka bikin polemik seperti ini. Ini kita lihat, Pak. Diserupakan. Dia bikin gambar seperti ini. Apa bukan ini penghinaan terhadap iman Kristen? Wah, jahat sekali ini. Sekali. Mereka bangga ya lakukan hal begini. Ya, ini Donitan. Betul. Ini mereka bangga, Pak. Critiquing Christianity, exposing the Bible. Saya akan balas. Saya akan critiquing Islam, exposing Quran. Anda mengutik-ngutik Alkitab, kitab Yesaya. Apa hubungannya? Memangnya kamu tuh siapa? Ngupas-ngupas kitab Yesaya. Nabi Muhammad tidak kenal Yesaya kok. Betul. Terus apa urusanmu critiquing Christianity? Kamu kan Muslim. Kalau kamu nggak mau dikritik, jangan kritik. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan cubit. Jadi jangan salahkan kalau kita mengkritisi Islam dan mengekspos Quran dan hadis-hadis dan ajaran Islam. Ya, ini loh, lihat simbolnya ya, critiquing Christianity, exposing Bible. Dia Muslim. Apa urusan kamu? Betul. Donitan membuat channel critiquing Christianity and exposing the Bible. Saya sudah peringatkan Hosea 8 ayat 7. Sebab barang siapa menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Kalian sudah melampaui batas agama kalian, dan saya peringatkan, saya akan kupas habis kitab suci dan ajaran Islam. Quran surat 6 ayat 108, kembali saya peringatkan, jangan kamu memaki sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah kamu dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-Hayat Indonesia akan menjawab dengan critiquing Islam and exposing the Quran. Mantap. Sekarang kita lihat Al-Hayat. Nih, lihat ini. Ya, siapa nama Tuhannya Kristen, bla bla bla. Mereka exposing Yesaya. Apa urusanmu? Memangnya kitab Yesaya ada di dalam Quran? Hah? Ya. Nggak usah ngurusin agama orang. Urusin tadi loh kurikulummu yang sampai Densus 88 anti teror itu menggeledah pondok pesantren. Ada apa di dalam ajaranmu sendiri? Ya, jadi saya peringatkan ini, Donitan mengatakan Paulus menipu daya. Siapa yang bergelar Kailur Makirin? Kailur Makirin adalah salah satu gelar daripada Allahmu. Siapa yang membalas tipu daya? Siapa penipu daya yang paling hebat? Kailur Makirin, siapa itu? Apa urusanmu dengan Rasul Paulus? Kamu nggak usah ngurusin Alkitab kita. Ya, dengan membuat berjilid-jilid seri episode jeritan hati seorang istri ini, Bible oh Bible. Apa urusanmu bahas-bahas Bible kita? Kalau kamu nggak mau kita bahas Quran dan hadis, stop bahas-bahas Bible kita. Ini sampai seri 266 sampai 270, Pak. Ya. Ini. Paulus adalah salah satu rasul kami, saya peringatkan lagi. Di dalam Quranmu mengatakan taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Sekarang kita lihat ini, Quranmu sendiri tidak pernah memaki Paulus. Ya, surah Yasin 13:14 saya bisa menunjukkan 25 sumber kitab Islam yang menyebutkan ketiga utusan ini adalah Simon, Yohanes, dan Paulus, dan mereka semua membuat mujizat. Ya, mereka adalah utusan Isa. Bahkan Quranmu sendiri tidak pernah mengatakan Paulus pembohong dan mengatakan Paulus adalah utusannya Allah, yaitu utusan Isa. Padahal yang bisa mengutus rasul hanyalah Allah itu sendiri, tapi dikatakan saya bisa menunjukkan 25 sumber kitab-kitab Islam. Ya, bahwa Paulus ini diakui. Siapa kamu datang dengan memaki-maki rasul kami Paulus? Sudah saatnya ini dihentikan, Pak. Ya. Lihat ya, kamu mengatakan taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah.
Dan ini banyak nih Pak. Ini kalau saya tunjukkan bisa hampir 100 kira-kira ayatnya. Barang siapa mendurhaka kepada Rasul, dia mendurhaka kepada Allah. Ya, karena Rasul adalah tangannya Allah sendiri. Ya, begitu banyak ayat dalam Quran yang menyatakan bahwa mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. Mereka bahkan harus mentaati Muhammad dari membuka matanya, Pak, pakaiannya. Ya, setiap kali dia pergi ke toilet, mereka harus ikuti sampai dia menutup matanya. Itu adalah tindakan Allah yang sama yang harus ditiru oleh semua muslim. Mereka menamakannya sunnah Rasul. Bahkan pakaiannya harus ditiru. Kalau Anda lihat orang-orang ISIS itu pakai celak mata hitam itu sunnah Rasul. Ya. Pakaian celana cingkrang, memanjangkan jenggot. Ya, bahkan sampai seperti itu mereka harus diikuti, Pak. Lalu apa urusanmu kalau kami mengikuti Rasul Paulus? Apa hakmu? Apa hakmu membicarakan Rasul kami? Betul. Ya, bahkan taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu dalam kurung Muhammad, ya, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Bagi kaum muslim, ketaatan kepada Allah ini juga harus disertai ketaatan kepada Rasulmu. Ya, Allahmu berfirman, siapa mentaati Allah dan Rasul maka akan bersama orang-orang yang Allah anugerai nikmat mereka bla 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 dan sebagainya. Kita nggak akan bahas itu. Tetapi intinya adalah siapa kamu membahas-bahas Rasul kami? Apa hakmu membahas-bahas Rasul Paulus? Ya. Dan jangan tersinggung kalau kita juga bahas Rasul mereka, ya Pak ya? Betul. Lihat ini ZCC. Ya, saya nggak usah ngomong, kalian tahu sendiri ZCC seperti apa. Ya, Zulkifli Abbas. Kitab mana yang asli gospel atau Quran? Ya. Gak apa-apa kalau kita mau perdebatkan, asal berdebatkan yang berkualitas. Ya, ini satu lagi, ini cewek memang paling tajam ini mulutnya. Saya lihat dari semua apologet Islam, ini Umi Dini memang yang paling tajam, makanya sampai channelnya di ban. Dia buka channel baru. Ya, Esa Rafesa masih lebih mending, Esa Rafesa masih sedikit lebih soft. Ya, Rifa tengah-tengah, tapi ini parah. Wah, Bapak kalau ngelihat, parah banget Pak ini omongannya ini. Parah. Ngeri sekali. Ini ngeri nih, cewek ngeri banget. Ya, otan pekok ya. Tuh dia kalau udah keluar gitu. Parah banget. Ngeri ya. Ya. Ini lihat rata-rata laki-laki perempuan begitu ya, diksinya ya. Anti missionary channel. Apa yang keluar di sini ini menggambarkan isi hati mereka, teman-teman. Iya, karena apa yang keluar dari mulut itu kan dari dalam hati. Nah, ini lagi nih, Agustinus Kainama. Ya, Anda ngorek-ngorek kitab-kitab kami, apa hubungannya? Stop. Kamu memperdalam Islam aja lah, gitu loh. Kamu memperdalam bagaimana Quranmu itu ada dibentuk, kamu memperdalam bahasa Arab. Nggak usah ngurusin agama orang gitu loh, Kainama. Ya, saya sudah Google Translate. Ya, kata Allah ini di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, Elohim. Kita Google Translate ini pada mulanya Allah Subhanahu wa taala. Elohim di dalam Alkitab kita, setan-setan juga disebut Elohim. Iya. Dewa-dewa kafir, dewa-dewa Mesir disebut Elohim, disebut Allah. Kalau belajar Google Translate, saya juga bisa Google Translate. Jangan sembarangan Kainama. Ya, kamu kalau ngomong kamu sudah dipermalukan oleh Gracia Pelo. Ngomong kok pakai Google. Ya, Zulfikar Official. Lihat ini juga parah. Ini saya lihatkan yang paling parah dari semua yang ini. Tuhannya Oten, Netek dan sekolah. Waduh. Jahat sekali. Ya, ini dari CCC, ya. Gambarnya aja seperti ini, lihat nih, Pak. Apakah ada kedamaian di gambar ini? Simbol mereka ini? Ini gambar kalau misalkan perampok membunuh orang ini. Iya, lambang mengerikan. Ya, lihat aja nih, ini simbol mereka loh. Ini yang mereka pakai sebagai simbol ZCC ini. Apa ada damai di sini? Betul. Lihat gambarnya aja udah kayak orang ngomong apa tuh, nanti kumisnya sampai kayak begini. Atau begitukah itu gambaran damai menurut mereka? Ya, ini Bamtri channel. Ya, sekarang kita lihat yang parah-parah. Kopla ya, tangisan Oten. Jadi nah ini yang paling parah saya lihatkan. Bilang Tuhannya berkolor aja mereka bangga, apalagi kalau fitnah Islam. Teman-teman ya, kesaksian di channel Pak Yusuf Manubulu adalah internal Kristen. Kalau kalian nggak suka nggak usah nonton. Saya aja nggak pernah nonton kok channel-channel kalian. Saya tuh baru cari ini tadi loh Pak, saya mana pernah nonton itu. Itu internal kita. Kalau lu nggak setuju nggak usah nonton, Bantri. Ngapain lu nonton kalau memang tujuan kamu berdakwahlah dengan damai. Nggak usah digoyahkan oleh kesaksian ini. Saya aja nggak pernah nonton kok. Kalau kamu mau menjawab, kamu jawab dengan data. Nggak usah seperti ini kamu ngomongnya. Ini menghina apa enggak ini? Ya. Ini satu lagi, parah banget ini. Bibir licin ini satu. Ya, studi kritik tentang pemalsuan biblos. Kalau kita bahas studi kritik pemalsuan Quranmu, apa reaksimu? Terus ngapain kamu cari nubuatan-nubuatan di dalam Sefer Hagai? Emangnya nabimu tuh kenal Nabi Hagai? Hah? Nyari-nyari di teks Yesaya.
lihat nih, fakta terbaru. Dia ngambil dari pseudo Injil Matius. Kamu tahu pseudo itu artinya Injil palsu. Pseudo itu artinya palsu. Nulis pseudo aja dia pakai pseudo, bayangin Mbak. Oh. Ya, sudah tahu Injil palsu Matius, namanya aja pseudo Injil Matius. Dipakai dia fakta terbaru kelahiran Yesus. Sekarang saya tanya, kalau umat muslim ini bodoh-bodoh, ya, kayaknya Injil pseudo Injil Matius, padahal itu Injil palsu. Namanya pseudo itu palsu. Dan itu mereka belajar loh Pak dari Yonatan Nandar ini. Kebayang nggak berapa orang yang disesatkan oleh ajaran-ajaran Yonatan Nandar ini? PGI, mana suaramu, mana tindakanmu? Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 11, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kericikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Kalian tuh sabar aja, diam aja. Kalau ada orang lain memberitakan Yesus yang lain daripada apa yang ada di dalam Alkitab, dari apa yang kita beritakan, kata Rasul Paulus, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kemudian Rasul Paulus mengatakan demikian. Ya, dan ini sikap saya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudah mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, ini Injil yang asli yang diputar balikan, Pak. Injil adalah Kristus mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Makanya saya katakan, Muhammad itu membawa Injil yang lain. Karena kamu boleh percaya, Yesus lahir dari perawan, ya, Yesus membuat mukjizat. Tapi yang tidak boleh dipercaya adalah bahwa dia Tuhan, ya, bahwa dia Mesias, dia mati, dia dikuburkan dan dia bangkit. Itu yang ditantang dan disangkal oleh Quran. Padahal, ya, kalau kita lihat, justru dengan Injil itulah kita diselamatkan. Sebab kalau kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Injil yang diberitakan di dalam Quran ini adalah Injil yang lain, yang berbeda, yang mencegah orang dari keselamatan. Nah, saya ingat Pak, kalau mungkin teman-teman tahu Nabil Qureshi, ya, Nabil Qureshi dari seorang Muslim Syiah, memang dia bertobat. Dia mengatakan tidak ada orang yang berani memberitakan Injil sama saya kecuali 2 orang. Yang pertama waktu dia masih sekitar umur 8 tahun, namanya Betsy. Walaupun si Betsy nggak bisa jawab kenapa Tuhanmu kok bisa 3 atau gimana gitu. Tapi saya respect kepada Betsy karena dia berani, dia adalah orang pertama yang berani memberitakan Injil kepada saya. Yang kedua, teman saya David Wood. David Wood mengatakan kan akhirnya mereka berdialog selama hampir mungkin 2 tahun itu. Akhirnya Nabil Qureshi dibaptis dan masuk Kristen. Nabil Qureshi berkata gini, kalau kalian Kristen tidak memberitakan Injil, cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalian tidak benar-benar percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, kalian tidak peduli saya binasa. Pilih yang mana? Iya. Ya, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kita tahu keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, dan saya peringatkan bagi teman-teman yang murtad, ya, bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Kalau kita lihat, ada banyak orang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan membenci. Ini sudah diperingatkan oleh Yesus dan juga Rasul Paulus. Sebelum kedatangan Tuhan akan ada banyak orang murtad, Pak, karena ada penampian di situ. Ya, Roh Kudus juga sudah menegaskan bahwa di waktu-waktu kemudian, di akhir zaman maksudnya akan ada banyak orang murtad dan mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Tapi saya peringatkan nih, bagi teman-teman Anda yang murtad, setelah Anda mengalami bagian daripada Tuhan kita, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Ya, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Gak mungkin ada keselamatan bagi orang yang murtad. Ya, nah, Rasul Petrus mengatakan, sebab jika mereka yang oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, sudah kenal Tuhan nih, melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kita lihat kan justru penghina-penghina ini malah kebanyakan dari mantan-mantan Kristen, Pak. Ini memang ya, sudah dikuasai nih, ya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Iya betul. Lebih baik mereka jangan pernah kenal Yesus sama sekali. Tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, ini saya belum selesai sih, masih agak nanti. Itu Pak yang nanti kita akan ini kan. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat dengan jelas dan mendengar apa yang disampaikan oleh apologetik ini. Teman-teman, memang video ini sudah lama dan karena ini reaksi atas apa yang terjadi di dunia maya atau di dunia YouTube,
Karena ada banyak polemikus muslim, ustadz-ustadz dan para mualaf itu yang membahas Alkitab seenaknya dan membuat sesuatu hal yang nampaknya itu memberikan sebuah ketidakadilan lah bagi orang Kristen begitu ya. Apakah sudah ada yang melapor? Ya ada, kayak misalnya pendeta Muriwali dahulu atau sang debater juga yang melaporkan Julius HMC, tapi itu juga tidak dapat ditangani dengan baik gitu loh. Atau minimal sebenarnya kita saling menghargai lah gitu, minimal menghargai. Nah ada yang mualaf, kalian juga blow up itu dan sampai ada buat hidayah mualaf center dan segala macam. Nah kalau ada juga orang yang murtad dengan kesaksian mereka, ya biarlah, tetaplah kita berjalan dalam hal keimanan kita masing-masing, toh juga semua itu dijaga dengan baik kan. Nah maksud saya begini, ada unsur ketidakdewasaan di antara kita seperti itu, sehingga ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Hal yang disampaikan Sofiatul tadi merupakan bukti selama ini yang sudah beredar di dunia maya. Tapi nampak-nampaknya apakah ada disiplin? Tidak juga kayaknya ya. Bahkan yang sudah nyata-nyata dilapor juga tidak ada prosesnya. Tetapi ketika ada orang Kristen yang melakukan yang sama, itu cepat sekali. Ini sebuah ketidakadilan atau ketimpangan dalam hukum. Nah, saya tidak tahu mau jadi apa ke depan ini teman-teman, mau jadi apa apologetik ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pun turut bekerja dalam segala sesuatu. Semakin dihambat akan semakin merambat. Firman Tuhan semakin dihambat, kesaksian semakin dihambat, maka akan banyak orang yang sadar kembali melihat tentang Kristus itu sendiri. Bukankah begitu yang terjadi di zaman-zaman dahulu? Ketika orang-orang Kristen zaman mula-mula mereka dipersekusi atau dilakukan setidak enaknya, maka orang-orang melihat mereka begitu setia melihat iman mereka dan mereka akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Doa kami semoga ada keamanan dan kebebasan dan hukum yang adil bagi bangsa ini. Bagi teman-teman umat muslim yang kami kasihi, kami hanya mereaksi teman-teman para mualaf yang menafsirkan Alkitab. Selebihnya tidak ada urusan. Ketika Alkitab kami disalahpahami, maka kami akan datang untuk meluruskan. Ketika ada orang yang percaya, ya kami tiru juga, sama seperti teman-teman yang memberi ruang atau menampilkan para mualaf, bahkan mereka langsung tampil di media-media YouTube mereka sendiri dan menceritakan tentang sesuatu yang kurang tepat tentang kekristenan, dan itu dan itu kurang tepat. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita dewasa lah gitu ya. Dewasa dalam hal beragama, kan dijaga juga semua, dijaga keimanan seseorang. Kita juga agama misioner kok semua. Islam agama misioner, Kristen agama misioner, semua agama itu misioner. Jadi tidak ada agama yang tidak misioner. Semua mencari pengikut dan ada pengikutnya. Nah teman-teman, mari kita cerdas supaya ketika kita tidak terjadi bertukar pikiranlah dengan baik gitu ya. Bertukar pikiran dengan baik, atau menegurlah dengan baik, atau mengingatkan dengan baik. Kalau tidak senang, ingatkan dengan baik. Ojo maki-maki, ojo lapor-laporan gitu loh, supaya timbul dialog yang baik antara kita. Nah sampai di sini teman video saya teman. Semoga kita cerdaskan, dan saya juga tidak bisa panjang lebar bicara karena miris sekali. Dan semoga kita dicerdaskan ya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.